Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai stoikiometri reaksi elektrolisis. Ya, jadi stoikiometri dalam reaksi elektrolisis ini didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektrolisis itu adalah aliran elektron. Jadi ketika arus listrik ini adalah sama dengan juga aliran elektron, maka 1 Faraday itu dianggap sebanding dengan 1 mol elektron, dianggap sebanding dengan 96500 kolom. Maka dalam I kali T kolom, jumlah mol elektron itu dirumuskan dengan I kali T dibagi dengan 96500 mol. Jadi untuk memudahkan kita memahami, kita akan mencoba mengerjakan soal di sini. Berapa liter gas oksigen dalam keadaan STP dapat terbentuk jika arus 10 ampere dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan asam sulfat. Sini yang dielektrolisis adalah asam sulfat. Ya, jadi kunci dari mengerjakan soal-soal stoikiometri elektrolisis adalah kita harus bisa menuliskan reaksi elektrolisisnya. Jadi H2SO4 ini kita akan tuliskan reaksi elektrolisisnya adalah 2H plus SO4 2-. Ya, reaksi di katoda, reaksi di anoda. Reaksi di katoda adalah reaksi reduksi terhadap kation. Kationnya adalah 2H+. Ya, jadi 2H+ akan mengalami reduksi menjadi H2. Ini adalah plus 2 elektron. Kemudian di sini anoda adalah reaksi oksidasi terhadap anion. Anionnya adalah SO4 2-. SO4 2- tidak bisa teroksidasi ya. Ini merupakan sisa asam oksi. Jadi yang dioksidasi adalah pelarut air. Jadi di sini terjadi reaksi H2O menjadi H+ dan O2. O-nya 2, maka di sini 2, H-nya 4, maka di sini adalah plus 4 elektron. Nah, kemudian apa yang diketahui dari soal? Di sini dari soal yang diketahui adalah arus sebesar 10 ampere dan waktu sebesar 965 detik. Ya, jadi I-nya adalah 10 ampere. Kemudian T-nya adalah 965 detik. Nah, jadi diketahui I dan T, kita bisa mencari mol E. Mol elektron adalah I kali T per 96500. Ya, I-nya 10 dikalikan T 965 dibagi 96500, ini habis, maka adalah 0,1 mol. Nah, mana 0,1 mol? 0,1 mol di sini adalah mol elektron. Jadi elektron di mana? Elektron di katoda di sini. Elektron di anoda adalah di sini. Jadi ini adalah 0,1 mol. Maka di sini juga adalah 0,1 mol karena elektron dalam anoda itu juga sama dengan elektron di dalam katoda. Jadi di anoda elektron itu dilepas sebesar 0,1 mol, maka elektron yang diterima oleh katoda adalah juga 0,1 mol. Ya, nah kemudian selanjutnya konsep stoikiometri di sini kita terapkan ya. Jadi ketika elektron ini koefisiennya 4 adalah 0,1 mol, oksigen di sini koefisiennya 1 berapa? Nah, kita pakai perbandingan koefisien. Ya, jadi mol O2 adalah sama dengan koef ditanya per koef yang diketahui dikalikan dengan mol yang diketahui. Ini adalah mol yang ditanya. Jadi mol yang ditanya adalah O2 1, koef yang diketahui adalah elektron 4 dikalikan dengan mol diketahuinya adalah molnya E 0,1. Jadi di sini hasilnya adalah 0,025 mol. Nah, kalau sudah diketahui mol, maka selanjutnya adalah kita akan mencari volume O2 dalam keadaan STP. Ingat rumus volume dalam keadaan STP adalah mol dikalikan dengan 22,4. Di sini adalah 0,025 dikalikan 22,4, hasilnya adalah 0,56 liter. Nah, kemudian kita akan mencoba soal nomor 2. Sebanyak 3 liter larutan tembaga sulfat dielektrolisis sampai pH 1. Tentukan jumlah tembaga Cu64 yang diendapkan. Ya, jadi sekali lagi kita harus menuliskan dulu reaksi elektrolisisnya. Tembaga sulfat ya dielektrolisis sampai pH 1. Ini soal nomor 2. Tembaga sulfat itu adalah CuSO4. Kita tuliskan dulu reaksi elektrolisisnya, Cu2 plus SO4 2-. Ini dalam bentuk larutan. Ya, kita tuliskan reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Ingat, reaksi di katoda adalah reaksi reduksi terhadap kation Cu2 plus
Cu2 plus direduksi maka akan menjadi Cu, ya ini plus 2E, kemudian di sini di anoda adalah SO42-, ini sisa asam oksi jadi tidak bisa dioksidasi, yang dioksidasi adalah pelarut air, reaksinya sama dengan ini ya. Di 2H2O akan menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, kemudian di sini dielektrolisis sampai pH 1. Artinya apa? Ingat konsep pH ya. Ketika pH itu adalah sama dengan 1, maka konsentrasi H plusnya berapa? Adalah sama dengan 10⁻⁻⁴. Ya, jadi konsentrasi 10⁻⁴. Dari konsentrasi 10⁻⁴ kita bisa cari mol H plus. Ya, mol H plus adalah sama dengan M dikalikan dengan V. Ya, M-nya adalah 10⁻⁻⁴ di sini molar ya. Kemudian volumenya kita lihat 3 liter kali 3, maka adalah 3 kali 10⁻⁴ mol. Ini molnya siapa? Adalah mol H+. Jadi kita tulis di sini adalah 0,3. 3 kali 10⁻⁴ 0,3 ya, 0,3 mol. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah Cu ya, yang mengendap di katoda ini ya, ini solid ya, berapa? Nah, caranya bagaimana? Kita cari mol E. Di sini 0,3 mol, koef-nya 4, di sini 4E, koef-nya juga 4, maka adalah sama 0,3 mol ya di sini ya. Nah, ketika mol elektron di anoda adalah 0,3, maka mol elektron di katoda juga sama, di sini juga 0,3 mol. Nah, kemudian Cu, molnya berapa? Jadi mol Cu adalah kita pakai perbandingan ya. Jadi yang ditanyakan adalah Cu1, yang diketahui adalah elektron 2 dikalikan dengan 0,3. Jadi adalah 0,3 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 0,15 mol. Jadi di sini adalah 0,15 mol. Nah, kemudian baru mol ini kita jadikan gram. Ingat ya, rumus gram adalah mol dikalikan dengan AR. Jadi 0,15 dikalikan dengan 64. Berapakah hasilnya? Adalah 9,6 gram. Demikianlah aplikasi stoikiometri dalam materi elektrolisis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.